Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kamila Sartika dengan nomor pokok mahasiswa 222151115. Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siloangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai jawaban dari ujian akhir semester. Antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, juga menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan menerapkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, terdapat satu kesatuan yang utuh antara filsafat pendidikan, dan juga pengamalan manusia. Lalu, ciri-ciri filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu, yaitu bahwa filsafat berusaha untuk mencari tentang hakikat atau inti dari suatu hal. Lalu, filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam atau radikal, sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. Lalu yang terakhir yaitu filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu bahwa filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat diri manusia. Lalu ciri-ciri filsafat pendidikan, yaitu merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, the nature of education, dan merumuskan sifat manusia sebagai objek dan subjek pendidikan. Perbedaan filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika mencakup ontologi dan epistemologi. Ontologi yang menyangkut hakikat matematika, apakah hakikat yang ada di dalam matematika. Sedangkan secara epistemologi adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai matematika, cara memperoleh dan menangkap permasalahan dalam matematika. Lalu, pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Terhadap pembelajaran dalam pendidikan matematika, pemikiran filsafat memiliki peran yang sangat penting. Pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirnya serta membangun pengetahuan matematikanya. Tujuan dan fungsi filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yaitu menjadikan seseorang sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri, lalu mendorong untuk dapat menjadi orang yang bisa berpikir sendiri dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. Lalu untuk fungsi filsafat pendidikan yaitu menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan, landasan dari penentuan kebijakan mengenai program pendidikan, landasan untuk berkarya dan mengabdi di dunia pendidikan, juga standar dalam penentuan kurikulum dan materi yang ingin diajarkan oleh pendidik. Lalu, mengapa sebagai calon pendidik harus mengetahui filsafat pendidikan? Karena seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas dan merupakan bagian dari kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa calon guru harus mempelajari ilmu filsafat, dan guru harus mempelajari ilmu filsafat dan memperluas wawasannya mengenai pendidikannya, membantunya dalam memahami dan mengembangkan gaya belajar yang tepat kepada siswa, tetapi juga dapat menyadarkan mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia, dan yang lebih penting bahwa sikap dan tindakannya yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh kepada siswanya. Disinilah peran yang sangat esensial bagi seorang guru. Filsafat matematika penting. Nah, secara umum tujuan diberikannya mata kuliah filsafat matematika adalah harapan agar mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan juga inovatif. Nah, filsafat matematika berperan menyediakan landasan atau pondasi pengetahuan matematis yang sistematis dan yang secara absolut dapat melindungi landasan tersebut dari berbagai macam kontradiksi dan paradok dalam kaitannya dengan kebenaran matematis. Lalu, aliran-aliran filsafat matematika. Yang pertama, aliran logikalisme atau logisme. Dalam Amos tahun 1991, fisik sembilan, logika lebih dulu dianggap sebagai bagian dari logika ilmu pasti matematika. Pendukung utama dari pandangan ini adalah Z. Leibniz, G. Frege,
Russell, and A.N. Whitehead, and R. Kamau. Menurut Ernst, tahun 1991, formalis memiliki dua tesis, yaitu matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Lalu yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Lalu yang ketiga, aliran intuisionisme, yaitu pelopor aliran intuisionisme ini adalah Louis Ignatius Zandvoort dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika, suatu kreasi akal budi manusia, bilangan, seperti cerita bohong, adalah hanya entitas mental, tidak akan apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita. Sedangkan suatu eksternal dianggap tidak ada, sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Lalu hubungan antara filsafat dengan matematika. Filsafat dan geometri adalah suatu cabang matematika ya. Lahir pada masa yang sama, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi. Dari pikiran seorang Thales, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Lalu adanya hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian waktu dan ruang yang kemudian abadi dibingungkan para filsuf dan ahli matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.